saya sampaikan kemarin, untuk hari ini kita akan belajar tentang usaha, daya, dan energi. Ini adalah secara umum, bisa dikatakan ini adalah mind map atau topik-topik bahasan yang akan kita kerjakan, yang akan kita diskusikan di sini. Topik umumnya adalah kerja dan energi. Lalu untuk yang pertama kita bahas adalah usaha atau kerja. Selanjutnya adalah energi, lalu daya, dan selanjutnya adalah pesawat sederhana. Ini adalah sub bahasan, sub diskusi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah usaha atau kerja. Jadi ini ilustrasi saja. Misalnya ada suatu kereta atau mungkin motor atau mobil. Misalnya ada gaya eksternal. Ada suatu gaya eksternal. Terus terjadi perpindahan. Nah, sebetulnya ini kan semacam ada... Halo? Suara saya terdengar? Mungkin saya cek dulu. Terlihat? Slide-nya terlihat? Baik, saya lanjutkan. Jadi ada gaya, ada perpindahan. Nah, kita perlu mendefinisikan suatu satuan yang bisa merepresentasikan ada semacam perubahan energi di dalam kereta. Maka kita definisikan suatu satuan yaitu usaha atau kerja. Nah, ini kalau untuk vektor ada beberapa operasi, ada dot operation, dan satu lagi tidak kita bahas, mungkin nanti akan dibahas di pas magnet, pembahasan tentang magnet. Tapi ini adalah dot operation. Dot operation ini bentuk skalarnya, perkalian skalarnya. Jadi FDR cos tidak berulang. Jadi intinya cos theta itu adalah misalnya arah gayanya ke sana dan R-nya arahnya ke sana, maka arahnya antara F atau gaya dan perpindahan adalah sama. Maka cos theta misalnya arahnya sama adalah sama dengan cos 0 atau 1. Seperti itu. Usaha bisa berupa seperti ini. Jadi energi benda itu berkurang. Jadi energi awal menjadi energi akhir ini sebetulnya di diesel engine atau di motor bakar bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada terjadi combustion, ini misalnya di dalam motor ada di sini pressure-nya sangat tinggi. Terus pistonnya ini mendorong, ada suatu sistem engkol ke roda, mendorong roda untuk berputar. Jadi energi awal dibanding energi akhir, jadi energi akhirnya berkurang. Di sini tekanannya setelah berhasil mendorong atau memutar roda, energi di dalamnya semacam berkurang. Lalu kerja juga bisa seperti ini. Jadi intinya perubahan energi ya kerja ini. Jadi ada energi, peningkatan energi di dalamnya juga bisa. Jadi
Kerja bisa memberikan kerja ke lingkungan. Kalau kasusnya motor tadi, ke roda misalnya, atau tadi sudut pandangnya ini ya, sudut pandangnya motor ya kalau tadi. Kalau sekarang sudut pandangnya adalah roda. Jadi roda awalnya kecepatannya berapa, menjadi lebih cepat. Nah, ini terjadi penambahan energi di roda, energi kinetik, minimal energi kinetik. Nah, ini bertambah. Jadi penambahan, pengurangan itu tergantung Anda melihat dari sudut pandang yang mana. Mau dari sudut pandang motor, dia memberikan kerja ke lingkungan. Kalau dari sudut pandang roda, dia menerima kerja. Jadi yang awalnya mungkin diam misalnya, karena menerima kerja dari motor bakar atau engine, dia mempunyai suatu kecepatan. Maka dia menerima kerja. Nah, efek kerja yang paling mudah diamati adalah efek kerja pada laju benda. Jadi, laju benda yang misalnya kecepatannya menurun, maka negatif. Kerja yang diberikan adalah negatif, kecepatannya semakin meningkat, maka positif. Kerja yang diberikan sifatnya positif. Atau sebetulnya bisa lihat dari cos theta-nya ini. Misalnya perpindahannya arahnya ke sana, gayanya juga ke sana, maka kecepatannya akan meningkat kan, V2 lebih besar daripada V1. Misalnya gaya arah perpindahannya ke sana, lalu arah gayanya ke sana, maka V2 berkurang. Nah, ini negatif jadinya. Karena apa? Karena sudutnya 180 derajat. Cos 180 derajat minus 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang energi. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi ini terkait dengan massa dan kecepatan. Kalau kita melihat perumusan persamaannya seperti ini. Halo? Kalau kita melihat persamaannya seperti ini, maka V-nya kuadrat ya. Maka nilai energi kinetik tidak mungkin bernilai negatif. Selisihnya keadaan awal ke keadaan akhir mungkin, tapi kalau kita melihat keadaan sekarang, kelajuan dia punya laju berapa atau kecepatan berapa, maka energi kinetik tidak pernah bernilai negatif. Karena dikuadratkan ya. Meskipun arahnya berlawanan, maka dia tetap dikuadratkan. Nah, energi kinetik terkait dengan massa dan kecepatan. Kalau dengan massa dia sifatnya adalah berbanding lurus. Kalau dengan kecepatan, energi kinetik ini berbanding lurus tapi kuadratik, berbanding kuadratik lah. Berbanding lurus dengan kuadrat dari kecepatan. Oke. Oke, gaya konservatif. Oke, di situ. Gaya konservatif, jadi gaya sendiri sebetulnya ada dua macam. Gaya yang tergantung lintasan yang ditempuh, gaya yang tidak tergantung pada lintasan yang ditempuh. Jadi seperti ini, kalau misalnya posisi awal dan posisi akhir di sini, maka gaya konservatif mau melalui ini, melalui jalur ini, mau melalui jalur ini, tetap nanti sama aja. Jadi tergantung posisi akhir dan posisi awal. Itu gaya konservatif. Gaya yang tidak konservatif, dia sangat tergantung kepada jarak. Nah, penjelasan selanjutnya seperti ini. Oke, gaya konservatif contohnya adalah gaya gravitasi, gaya listrik, gaya pegas, gaya antar molekul. Sebetulnya seperti ini ya. Misalnya Anda naik bukit. Kalau kita hanya melihat gaya gravitasi saja,
gaya gravitasi saja, dari sudut pandang gaya gravitasi atau mungkin komponen Y, maka sebetulnya yang paling berpengaruh adalah energi yang kita keluarkan paling berpengaruh. Misalnya ini hanya tingginya ini, tingginya. Jadi mau Anda belok dulu terus baru ke sana atau mau belok ke sana terus baru ke sini, itu tidak masalah. Yang penting perbedaan ketinggian titik 1 dan titik 2 seperti apa. Itu gaya gravitasi. Gaya pegas, gaya antar molekul ini adalah gaya-gaya konservatif. Gaya non-konservatif, contohnya adalah gaya gesek. Jadi misalnya kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif misalnya atau gaya gesek seperti ini, dia sangat tergantung dengan jalur. Jadi misalnya Anda ambil jalur ini atau ambil jalur ini, akan sangat berpengaruh kepada kerja-kerja yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, kita masuk ke energi potensial terkait gaya gravitasi. Untuk menjelaskan gaya gravitasi bisa dengan seperti ini. Ingat, ini adalah persamaan umum dari gaya. W sama dengan integral jarak posisi pertama ke posisi kedua. Dot operation dr. Jadi ini adalah gaya, ini adalah jarak atau perpindahan lah. Kalau untuk kasus gaya gravitasi perpindahan, maka coba kita turunkan, maka F menjadi M1 kali G. Nah, ini sudah familiar dengan kita. Lalu ini dot operation dr, kan R-nya misalnya bumi kan kita asumsinya ya XY ya, misalnya kita pakai XY kayak gini. Y-nya ke atas adalah positif. Sedangkan arah M1G atau berat pasti ke bawah gitu. Pasti berbeda arah. Perbedaan arahnya pasti 180 derajat, maka W minus M1 GR. Atau yang sering kita familiar adalah ini, delta H. Nah, kenapa negatif? Karena arahnya delta H dan arahnya gaya berlawanan ya, jadinya negatif. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah energi potensial terkait spring atau pegas. Persamaan umumnya kita sudah tahu. Ini. Lalu sebetulnya energi atau kerja yang diperlukan untuk menggeser X untuk kasus spring seperti apa? Kita lihat persamaan ini. Fdx. Maka kita substitusikan atau kita ganti persamaan ini kan F gayanya, gaya springnya, kita ganti. Maka seperti yang sudah biasa dilakukan, integral dari ini kan X diintegralkan terhadap X. Ini pangkatnya 1, maka jadinya misalnya ini N, kan misalnya kita integralkan jadi N plus 1 seper N plus 1. Jadi X kuadrat setengah. Jadinya ini. Ini adalah energi potensial terkait pegasnya. Kenapa negatif? Karena arah gaya, misalnya kita tekan kayak gini, kan pindahnya ke sana. Tapi pegas pasti dari sudut pandang M ini seperti dorong gitu, seperti dorong. Atau misalnya kita tarik ke sana, perpindahannya ke sana, tapi seakan-akan dari sudut pandang massa ini dia seperti ditarik. Jadi selalu berlawanan dengan arah perpindahannya. Oke, selanjutnya adalah teorema kerja dan energi. Misalnya ada gaya eksternal mendorong suatu benda dan terjadi perubahan energi kinetik. Misalnya bertambah ataupun berkurang, maka berapa
kerja yang dilakukan oleh gaya eksternal, ingat bahwa kerja atau usaha pasti ini ya, ada sistem keadaan awal, energi nol ke energi akhir. Apakah terjadi perubahan energi? Nah, ini yang melakukan adalah kerja ini. Usaha dapat diukur dari perubahan energi kinetik. Jadi, misalnya kita mendorong suatu benda yang awalnya diam jadi bergerak. Maka untuk melihat berapa kerja yang kita lakukan untuk benda tersebut, maka cukup mengukur kecepatan awal dan kecepatan akhir. Bentuk kedua, misalnya ada gaya eksternal, dan di situ ada gaya konservatif untuk memindahkan benda dari posisi awal ke posisi akhir, maka kita cukup melihat selisihnya. Berapa kerja yang dilakukan, misalnya kasus ini adalah crane untuk mengangkat benda dari satu titik ke titik yang lain. Maka cukup lihat energi potensialnya. Ini bentuk kedua. Bentuk ketiga, nah tadi sudah ada energi potensial, ada energi kinetik. Misalnya energi mekanik adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial, maka untuk mengetahui kerja yang dilakukan oleh gaya eksternal ke sistem, cukup mengetahui selisih dari energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik awal. Seperti ini. Nah, misalnya gaya eksternalnya 0. Apa yang terjadi? Nah, inilah konservasi energi. Jadi misalnya ada suatu sistem, tidak ada gaya eksternal dari luar, tidak ada, maka cukup seperti ini. Keadaan awal disama dengan keadaan akhir. Ini adalah konservasi energi. Selanjutnya adalah daya. Ini daya. Nah, ini daya ya. Daya satuannya adalah watt. Ini sudah dipelajari di listrik juga harusnya. Watts ini adalah joule per second. Joule ini energi. Jadi usaha dilakukan misalnya delta W per delta T. Atau usaha yang dilakukan per satu satuan waktu. Ingat delta T adalah T2 minus T1. Misalnya jarak keduanya ini mendekati 0, maka dijadikan dt ya. Nah, inilah daya sesaat. Kalau W-nya kita turunkan, ini kan kembali ke rumus dasarnya. Misalnya F-nya tetap, F dot dr, maka bisa kita pisahkan. Ini adalah kecepatan ya. Jadinya bentuknya kayak gini. P sama dengan F kali V. Kalau di listrik kan ini, P sama dengan V kali I. Nah, ini tegangan arus. Kalau nanti di hidrolik, di mekanika fluida nanti adalah P kali Q. Nah, ini tekanan lah. P tekanan. Kali debit. Nah, dan seterusnya. Jadi P ini adalah power ya. Selanjutnya adalah pesawat sederhana. Segala bentuk alat yang dibuat untuk mendapatkan kemudahan dalam menerima gaya, contoh tuas, bidang miring, katrol, engkol, poros roda, tuas roda. Nah, ini adalah mesin atau pesawat. Prinsip usahanya, ya intinya input usaha adalah ya intinya apa? Semacam konservasi energi juga. Jadi
input usaha yang kita berikan terkadang itu output usaha yang berguna tidak semua bisa dikonversi, pasti ada energi yang hilang. Ya, bentuk lainnya adalah efisiensi. Nah, ini keuntungan mekanis aktual. Ini coret. Gaya yang diberikan mesin kepada beban, ini rasio gaya ya. Dibagi gaya yang digunakan untuk mengoperasikan mesin. Keuntungan mekanis ideal bisa dengan rasio jarak perpindahan karena gaya masuk dibagi jarak perpindahan karena beban. Dan ini adalah efisiensi. Jadi idealnya P1 misalnya ada sistem. Di sini kita kasihkan P1, terus keluarnya nanti juga harusnya P2 gitu. Kita berikan ke sistem, keluarnya P2. Dan harusnya P2 sama dengan P1. Pada kenyataannya tidak. Output usaha, misalnya ternyata kita harapkan mesinnya bergerak dengan kecepatan tertentu, misalnya gaya yang energi yang kita berikan tidak terkonversi semua jadi yang diharapkan. Kalau misalnya kasus di engine, bahan bakar itu tidak semua terkonversi ya. Fuel yang ada di dalam tangki, energinya tidak semua terkonversi menjadi gaya gerak. Dia sebagian hilang jadi panas, sebagian gesekan, sebagian ke pelumas, karena pelumas kan itu mendinginkan. Terus fuelnya juga ada loss di situ, hilang di sana. Ini adalah contohnya pengungkit. Jadi seharusnya usaha yang diberikan sama ya, terjaga. Cuma mungkin seperti ini misalnya, usahanya kan ini F2X. Misalnya X-nya kita bandingkan, nah ini paling enak diubah jadi kayak gini, X2 per delta X1, F1 per F2. Nah ini, misalnya X2-nya atau misalnya kalau kita lihat ini secara nalar pun sudah bisa di ini ya. Secara nalar sebetulnya sudah bisa kelihatan. Kalau misalnya kita tekan di sini, maka ini akan berpindah dan gaya yang misalnya kita berikan F1 di sini lebih besar gayanya. Gaya yang diberikan ke beban. Karena apa? Karena di sini delta X-nya, delta X2-nya lebih kecil daripada delta X1. Jadi ada semacam transfer usaha di sana. Nah, bisa dilihat di sini. Tapi akibatnya apa? Akibatnya nanti ini perpindahannya berbeda. Di sini sudah perpindahan banyak secara sumbu Y, nanti terjadi perpindahan yang banyak. Di sini cuma sedikit aja di sini. Nah, itu. Jadi ada kompensasinya. Nah, kita masuk ke katrol. Untuk katrol ini yang tetap ya. Di kontrolnya tetap kita tarik gini. Terus ini ada beban W, berat beban M kali G. Sebetulnya kalau katrolnya bentuknya kayak gini, ini hanya merubah arah saja. Dari yang awalnya misalnya kita tarik ke atas langsung, mungkin kita kalau misalnya sumur kita memerlukan effort karena kita harus menahan terus talinya, terus kita tarik ke atas. Tapi dengan seperti ini kita bisa terbantu dengan ya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Jelas? Ya. Ya.
Jadi gini, misalnya ada beban, ini hanya merubah arah saja sebetulnya katrol yang ini. Tapi kalau misalnya kita menimba atau di sumur misalnya, ini bisa dibantu dengan ini, dibantu dengan beban tubuh kita. Dibantu dengan beban tubuh kita, bisa kita tarik ke bawah untuk semacam memberi tambahan gaya. Misalnya. Jadi, selain ada otot, juga ada beban. Misalnya kita langsung tarik ke atas, ya gaya otot saja. Ini memudahkan manusia. Tapi sebetulnya keuntungan mekanik bisa dikatakan tidak ada. Tapi kalau kita lihat, kita di sini perpindahan delta H, di sini juga delta H. Jadi perpindahannya sama antara yang kita lakukan di sini dan di beban. Nah, misalnya katrol bergerak. Jadi yang diam adalah ini. Yang diam adalah di sini. Nah, gayanya kita tarik ke atas, katrolnya kita tarik ke atas. Di sini terjadi keuntungan mekanik sebetulnya. Jadi bebannya lebih ringan. Nah, urutannya gimana? Nah, ini urutannya. Tali ditarik ke atas sejauh delta Y. Misalnya delta Y. Maka di sini terpindahkan beban, terjadi perpindahan hanya sebesar setengah delta Y. Nah, sebetulnya usaha yang diberikan sama. Jadi misalnya ini adalah 1, WF sama dengan W beban. Tapi F kali delta Y di beban MG setengah delta Y. Nah, misalnya delta Y kita hilangkan. Bannya kita cukup mengeluarkan setengah gaya dari yang diperlukan. Atau maksud saya setengah gaya yang kita perlukan kita keluarkan hanya besarnya, nilainya itu sebesar setengah dari beban, nilai beban. Jadi semacam ada keuntungan mekanik di sana. Nah, ini ringkasan. Nah, ini sebenarnya isi dari slide yang saya bagikan kemarin. Lalu ini adalah energi kinetik. Ini teorema usaha energi. Ini ada